Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Lana Fauziah, peserta Lesar Calon ASN Kelompok 3 Angkatan 12. Saya akan memaparkan hasil resum materi mengenai komitmen mutu. Mari kita simak pemaparannya. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas menunjukkan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Sedangkan efisiensi menunjukkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas diukur dari ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari jumlah capaian maupun mutu hasil kerja sehingga dapat memberi kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Proses inovasi dapat terjadi secara perlahan atau bersifat evolusioner, atau bisa juga lahir dengan cepat atau bersifat revolusioner. Dan yang terakhir adalah mutu. Mutu bisa berarti apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, atau juga bisa berarti nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Mutu merupakan salah satu standar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga merupakan alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Terdapat 5 nilai-nilai dasar orientasi mutu, yaitu terdiri dari 1. Komitmen dan kepuasan customer, 2. Cepat, tepat, dan ramah, 3. Melayani dengan hati, 4. Melindungi dan mengayomi, serta yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Kemudian, bahasan selanjutnya adalah manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Pada manajemen mutu terpadu terdapat 5 pilar yang terdiri dari produk, proses, pemimpin, komitmen, dan organisasi. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi bertugas untuk membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu dengan didukung komitmen yang tinggi dari seluruh komponen organisasi. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Teknik perbaikan mutu. Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan mutu, seperti PDCA dan diagram sebab akibat. Pada komitmen mutu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Pertama, komitmen level organisasi. Kedua, komitmen level hasil, dan yang ketiga, komitmen level individu. Pada komitmen level organisasi, yang menetapkan nilai publik dan komitmen pemerintah untuk kualitas berdasarkan permintaan pelanggan dan mendukung partisipasi publik.
Komitmen pada level hasil ditunjukkan dengan adanya penetapan standar pelayanan dalam kualitas dan kuantitas. Terdapat beberapa alat dalam pemastian mutu, seperti standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, dan audit mutu. Dalam membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat 5 hal yang dapat dilakukan. Pertama, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparat. Dan yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Hal selanjutnya adalah menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan berkomitmen terhadap mutu. Kemudian yang terakhir, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dapat dilihat dari perubahan orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik, perubahan cara kerja ABS, rutinitas dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu dan bekerja secara baik dan benar. Perubahan sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif, serta cara kerja individualis dan egosentris berubah menjadi cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Sekian hasil pemaparan mengenai komitmen mutu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.